Imbas kasus Lesti Kejora, KPI surati seluruh lembaga penyiaran untuk boikot pelaku KDRT. Jadi kami dari Komisi Penyiaran Indonesia meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Siapapun itu, terlepas dari hari ini informasi yang hangat beredar di masyarakat berkaitan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga. KPI kemudian berhak meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk mengedepankan komitmen upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mau kemana kamu? Us diserakan nih berita-berita aneh. Satu kata, satu kata pirang-pirang pokok maka gue Rai Rizky Bilar. Rai Nira aku beli tahu terima kasih. Lamun sirah beli dirangkul nih Lesti sirah aku duduk sapa-sapa. Kita gak beli kenal nih sirah aku Rizky Bilar. Sampai nyemprot kirik. Lanang-lanang sirah, orang tahu terima kasih sirah. Lamun duduk karena Rizky Bilar, Mbak Rizky Bilar. Lamun duduk karena Lesti Mbak sirahku. Aduh, saonggok. Empuh. Lah kasih kenal nih sirahku. Kenal gua pada ning sirahku, kenal Lesti. Zaman lagi bari itu kul arwana ka. Ora tahu terima kasih ra ini raku. Sok tak tonton si Ranang. Marian karo Lesti sirat dadi apa? Angger bae rakyat jelata maning go nene. Kadiran. Goblok. Menurut aku si Lesti itu kurang apa sih, dia tuh udah berkorban banyak banget untuk ini laki-laki ya. Dia kan cuma numpang tenar doang. Sebelum sama Lesti siapa sih dia? Apalagi aku di luar negeri katanya dia kan bintang sinetron atau FTV atau iklan ya. Aku nggak pernah lihat karena aku kan nggak pernah nonton TV Indonesia. Tapi kalau Lesti dari dulu udah kenal dong. Nggak tahu dirinya ya, Lesti itu udah banyak berkorban. Dia rela dihujat. Dia loh dihujat itu semenjak sama si suaminya ini loh. Dulu loh Lesti itu nggak pernah neko-neko, dia nggak pernah ada haters. Mungkin ada 1, 2, 3 ya gitu kan. Dulu dia kalau bikin konten juga nggak aneh-aneh. Dia juga jarang konten-konten kan kalau dulu. Sekarang itu kayaknya dia emang semua melakukan konten-konten itu pasti atas kemauan si Bilar itu ya. Jadi si itu tuh cuma manfaatin suasana doang gitu, cuma pengen banyak duit. Dulu siapa sih dia, followernya aja kan cuma berapa, nggak nyampe 1 M kan sebelum Mama Lesti. Bener ya, laki-laki nyebelin banget, hancur lu bilang. Kalau sampai itu beneran lu hancur karir lu. Si Lesti mah akan tetap jadi bintang Kejora. Nah lu siapa? Dan alhamdulillah para jajaran direksi itu sudah menyambut dengan positif komitmen mereka untuk kemudian tidak memberikan ruang kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Imbas kasus Lesti Kejora, KPI surati seluruh lembaga penyiaran untuk boikot pelaku KDRT. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI telah menyurati seluruh lembaga penyiaran agar memboikot para pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPI Nuning Rodia perihal responnya atas kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. KPI meminta kepada seluruh lembaga penyiaran televisi dan radio untuk tidak memberikan ruang siar terhadap pelaku KDRT, kata Nuning ketika dihubungi tribunnews.com pada Minggu. Meski hal ini merupakan sikap atas kasus yang sedang ramai diperbincangkan, Nuning menyebut tak pandang bulu terhadap siapapun pelaku KDRT. Siapapun itu, tidak spesifik terhadap individu tertentu, ucapnya. Nuning menjelaskan, dengan kewenangan yang dimiliki, KPI mendesak agar lembaga penyiaran tidak memberi glorifikasi dan kesempatan untuk pelaku KDRT. KPI tidak ingin membangun anggapan di masyarakat bahwa KDRT merupakan kejahatan dan lumrah. Dalam rangka memberi edukasi ke masyarakat, maka KPI meminta lembaga penyiar untuk tidak memberikan kesempatan bagi pelaku KDRT, mau itu sebagai pengisi program, pembawa program, atau apapun itu. Tegasnya, lebih dari itu,
KPI pun tidak mengubris apapun alasan lembaga penyiar jika tetap kekeh menampilkan para pelaku KDRT. Pihaknya disebut tak segan memberi sanksi tegas apabila terhadap lembaga penyiar melanggar aturan KPI. Mau rantingnya tinggi, mau tidak tinggi, kalau muatan siarannya melanggar ketentuan, maka akan diberikan sanksi oleh KPI. Kata Nuning, ketentuan maka akan diberikan sanksi oleh KPI. Kata Nuning. Terkait hal ini, Nuning menyebut lembaga penyiar merespon positif surat yang diajukan oleh pihaknya itu. Mereka dianggap Nuning memiliki komitmen yang sama untuk tidak memberikan panggung kepada pelaku KDRT. Teman-teman televisi, jajaran direksi bahkan responnya sangat positif mendukung upaya KPI ini, tutur Nining. 6 pengakuan Lesti Kejora di laporan KDRT. Akui dibanting hingga dicekik oleh Rizky Bilar. Warganet berkata, kaget. Rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Lesti Kejora baru-baru ini dikabarkan telah melayangkan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya, Rizky Bilar. Laporan KDRT yang dilayangkan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu. Lesti mengakui dirinya telah dibanting hingga dicekik oleh Rizky Bilar. Dalam laporan polisi bernomor LP-2348-9-tahun 2022-SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya, Lesti Kejora mengungkapkan pengakuannya. Lesti Kejora menjelaskan kronologi KDRT yang ia terima dari sang suami, Rizky Bilar. Berikut 6 pengakuan Lesti Kejora dalam kasus KDRT yang diterimanya mulai dibanting hingga dicekik oleh Rizky Bilar. Pertama, kronologi KDRT yang dilakukan oleh Bilar. Berdasarkan dokumen laporan pada Kamis, terungkap kronologi dugaan KDRT yang dilakukan oleh Bilar. Pada Rabu 28 September 2022, sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat dan 10.00 waktu Indonesia Barat telah terjadi tindak pidana KDRT yang diduga dilakukan terlapor Muhammad Rizky terhadap korban. Bunyi laporan tersebut. Yang kedua, berawal Rizky Bilar ketahuan selingkuh. Dugaan KDRT itu terjadi pada Rabu di rumah keduanya di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporannya ke polisi, Lesti Kejora awalnya mengetahui suaminya, Rizky Bilar, telah berselingkuh. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh di belakang korban. Demikian laporan tersebut. Selanjutnya, Lesti minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Usai mengetahui kabar perselingkuhan tersebut, kondisi semakin memanas. Lesti pun meminta agar Rizky Bilar memulangkan dirinya ke rumah kedua orang tuanya. Lesti kemudian minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Yang ketiga, Rizky Bilar mendorong dan mencekik Lesti Kejora. Tak terima mendengar permintaan Lesti Kejora yang meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, Rizky Bilar akhirnya emosi. Permintaan itu membuat Rizky Bilar marah dan melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Dalam surat laporan itu disebutkan Bilar mendorong Lesti, kemudian membanting dan mencekik sang istri. Usai diperlakukan kasar, hal ini membuat Lesti terjatuh ke lantai. Ternyata perlakuan mendorong dan mencekik Lesti yang dilakukan Bilar secara berulang-ulang, sehingga korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Demikian laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Yang keempat, Lesti mengalami rasa sakit di tubuhnya. Usai menerima kekerasan yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar, Lesti merasakan sakit di tubuhnya.
Beberapa bagian tubuh terasa sakit seperti tangan kanan dan kiri, leher, dan tubuh Lesti. Dalam laporan ke polisi itu disebutkan bahwa KDRT terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Lesti melaporkan atas tindak KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga tangan kanan dan kiri leher dan korban tubuh terasa sakit. Bunyi laporan tersebut. Atas tindakan Bilar, Lesti lalu melayangkan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP-2348-2348-9-2022 Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya. Yang kelima, Rizky Bilar diperiksa polisi. Menindaklanjuti laporan Lesti Kejora, polisi memastikan Rizky Bilar bakal dipanggil. Ya, pasti dipanggil. Kalau itu, nanti penyidik yang minta keterangan, kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, saat ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis. Meski begitu, Nurma belum bisa memastikan waktu Bilar akan dipanggil lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Yang keenam, Lesti Kejora tes visum. Setelah mendapat tindakan kekerasan, Lesti langsung menjalani visum untuk menguatkan bukti atas laporannya ke polisi. Saat ini Lesti telah menjalani tes visum usai melaporkan Rizky Bilar. Semalam kami harus visum dulu. Jadi untuk laporan kasus KDRT, wajib untuk menjalani tes visum, ungkap Nurma. Hasil visum tersebut kemudian akan dijadikan salah satu bukti oleh penyidik atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Bilar. Warganet kaget. KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora membuat warganet terkejut. Bagaimana tidak? Pasalnya, selama ini hubungan rumah tangga keduanya tampak awet dan bahagia. Di platform TikTok, surat laporan KDRT Lesti Kejora viral di media sosial. Dalam surat tersebut tampak jelas jika Bilar telah melakukan KDRT terhadap Lesti dengan dibanting hingga dicekik. Menanggapi aksi KDRT tersebut, banyak warganet sangat menyayangkan aksi tersebut dan merasa kaget atas perlakuan Rizky Bilar terhadap istrinya. Hah? Kaget? Ujar akun My Cancer. Kaget banget. Yang kuat ya Lesti? Kata akun Ari Garsita.